Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 96, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Jantung semua orang saat ini seperti gendang, semuanya ingin menyaksikan angka di bawah meja. 3, 4, 6, 13. Bandar judi menang. Saudara, putaran kali ini kamu kurang beruntung. Bandar judi itu mengambil 180 miliar chipnya sambil tertawa puas. Yang lainnya menatapnya dengan tatapan penuh iri, 180 miliar. Meskipun mereka dari kecil sudah dihujani dengan kekayaan, tapi tetap saja 180 miliar ini, menurut mereka bukanlah uang kecil. Rahman tersenyum datar, berdiri dari kursinya, dan bersiap meninggalkan meja judi. Hati Ruben Pratama sedang kacau, dia sangat menyesal menghadiri pesta ulang tahun Wibowo Jordan. Satu keluarga, menghabiskan dana kurang lebih 260 miliar rupiah, ini benar-benar jatuh dari surga ke neraka. Sudah lupakan, ayo, kita pulang, kita tidak perlu lagi menunggu jamuan dari Wibowo Jordan. Ucap Ruben Pratama sambil menghelakan nafas yang panjang, hatinya sangat sakit. Meskipun 260 miliar ini mereka dapat dengan tidak sengaja, dari menang lotre, menemukan jejak dari lukisan kuno, dalam arti lain, jika semua kita dapat secara gratis, maka akan tiba waktunya untuk kehilangan. Ruben berpikir demikian, agar hatinya bisa sedikit menerima kenyataan ini semua. Cobaan yang membuatnya jatuh dari surga ke neraka ini masih menyisakan trauma yang tidak bisa dia terima. Lisa masih tercengang, dan mulai hari ini, keluarganya kembali lagi seperti dahulu kala, dia baru saja menikmati beberapa hari hidup menjadi orang kaya. Betapa mewah dan enaknya. Tapi sekarang, dia kembali ke kehidupan aslinya, sungguh berat baginya untuk menerima kenyataan ini. Kamu, dasar pemboros, kata Rina Pratama sambil menunjuk Rahman Wijaya, jarinya bahkan sampai gemetaran. Rahman tertawa dalam hati, alasan kenapa dia berjudi sebesar 180 miliar, itu karena untuk menghentikan keinginan Rina Pratama dari penjudian ini. Rina Pratama tahu dia mempunyai 200 miliar, dan pasti dia akan mengganggu Luna atau dia membawa uang untuk berjudi, dan dia sengaja kalah sebanyak itu, dan pas untuk mematahkan keinginan Rina untuk berjudi, lagian dia malas berdebat dengan ibu mertuanya ini. Bagaimana dengan sisa 20 miliar? Cepat tukarkan chip untukku, kata Rina masih belum menyerah. Itu ada di tangan Luna, kamu minta saja sama dia, kata Rahman dengan singkat. Kamu sudah gila, dasar tukang judi, kamu ingin membuat keluarga Pratama hancur, kata Ruben mendengar Rina masih ingin meminta uang 20 miliar Rahman, dan melayangkan sebuah tamparan ke wajah Rina. Rina terkejut, tapi dia tidak membalasnya. Mungkin juga kemarahan Ruben ini telah menyadarkan dirinya. Runa melirik Rahman sekilas, kemudian berjalan keluar meninggalkan tempat itu. Ruben Pratama dan Lisa juga ikut berjalan keluar. Dan pada saat ini, perasaan ketiga orang ini hancur sehancur-hancurnya. Melihat Ruben sekeluarga tampak sedih meninggalkan tempat ini, hati Rahman sedikit campur aduk, tapi dia tidak merasa menyesal sama sekali. Apalagi orang seperti Rina, masih tidak kapok setelah kalah telak, cepat atau lambat dia pasti akan mempunyai utang yang banyak, jika perilakunya seperti ini. Rahman, bukannya kamu banyak uang? Ayo, bermain denganku. Ketika Rahman hendak meninggalkan kasino, tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya. Rahman berhenti dan melihat ke belakang, ternyata Muhammad Rizal yang memanggilnya. Akhir-akhir ini keluarga Andreas begitu sibuk, maka mereka tidak mempunyai waktu dan tenaga sama sekali untuk melawan Rahman Wijaya. Tapi ini tidak berarti mereka telah melupakan dendamnya kepada Rahman Wijaya. Rahman sebelumnya telah menyerang dan melumpuhkan bara Andreas dari keluarga Andreas, dia membuat area vitalnya rusak parah, dan membuatnya menjadi kasim impoten. Kemudian di acara pertemuan akbar barang antik yang diselenggarakan oleh keluarga Net, Rahman kembali melayangkan dua tamparan kepada Muhammad Rizal, membuat keluarga Andreas kehilangan muka. Dan barusan dia melihat Rahman yang kalah judi sebesar 180 miliar, membuat hati Muhammad Rizal tergerak.
Dia tahu Rahman Wijaya sangat kaya, setidaknya dia memiliki uang sekitar 2 triliun. Jika dia bisa memenangkan uang Rahman sebesar 200 miliar saja, itu sudah membuat hatinya kegirangan. Rahman yang melihat Muhammad Rizal berdiri di belakangnya, dia mulai mengerutkan keningnya, kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Boleh, jika kamu memang menginginkannya, aku akan meladenimu untuk bermain judi." Hati Muhammad Rizal sangat senang, dia lalu berbicara dengan bandar judi, "Bantu aku main, jika menang, aku akan memberimu 10%. "Baiklah Tuan Muda Muhammad Rizal," kata bandar judi menerima tawaran dari Muhammad Rizal, dia bahkan dengan senang hati membantu Muhammad Rizal tanpa diberi persenan. "Apakah ada batasannya?" tanya Rahman kepada Muhammad Rizal. "Tidak ada," kata Muhammad Rizal sambil tersenyum. Rahman mengangguk, kembali ke tempat duduknya, kemudian dia memanggil lagi seorang pelayan, "Bantu aku menukar chip sebesar 300 miliar, passwordnya sama dengan yang tadi." Rahman menarik 300 miliar, untuk menyimpan sekian 100 miliar. Sambil dia berbicara dia mengeluarkan kartu ATM lain kepada pelayan itu. Melihat Rahman kembali menukar chip sebesar 300 miliar, mata Muhammad Rizal dan bandar judi itu pun kembali berbinar-binar, penjudi bodoh seperti Rahman lah yang paling ingin mereka temui di kasino. Orang-orang yang lain turut tertegun, sebelumnya Rahman telah menghabiskan 180 miliar untuk satu putaran, itu saja sudah membuat mereka begitu terpukau, tak disangka kali ini dia kembali menukar 300 miliar chip, membuat semua orang begitu penasaran. Apakah Rahman kembali menebak angka dengan 200 miliar? Jika dia taruhan seperti ini, jangankan mereka para penjudi kelas atas, bahkan Muhammad Rizal saja jarang menemui orang seperti Rahman. Begitu cepat pelayan itu sudah mengantarkan chip, dan seperti halnya tadi, dia kembali mengingatkan Rahman untuk memeriksa saldo di ponselnya. "Apakah sama dengan yang tadi menggunakan dadu?" tanya bandar judi kepada Rahman. "Iya," jawab Rahman mengangguk, "sejujurnya, dari semua permainan judi, dia juga telah mempelajari tentang dadu ini. Jika kamu ingin berjudi kartu dengannya, dia tidak akan bisa." "Baiklah," kata bandar judi itu lantang, kemudian mulai mengocok dadunya. Bang! Tabung kocok itu berhenti di atas meja, raut wajah bandar judi itu tersenyum memandang Rahman, "Besar atau kecil, atau angka?" "Sama seperti yang tadi," kata Rahman tegas. Bandar judi itu menatap Muhammad Rizal mengangguk dan berkata, "Sama seperti yang tadi." "Baiklah, kamu mempertaruhkan 200 miliar, dan menebak angka yang sama 18 ya." Dengan mudah Rahman mendorong semua chipnya maju ke depan. Gila, dia masih menebak angka 18, apakah hari ini manusia satu ini tergila-gila dengan angka 18? Semua orang terkejut, mereka berpikir Rahman sudah gila. Ini pasti karena tadi dia telah kalah sebesar 180 miliar, membuat dia dendam dengan angka 18. Perlu diketahui angka 18 dan angka 3 dalam permainan dadu merupakan angka langka, itu harus mendapatkan 3 dadu angka 6 atau tidak 3 dadu angka 1 ini merupakan sebuah kemungkinan yang sangat kecil, tidak jauh beda dengan membeli tiket lotre. "Aku beri kamu satu kesempatan lagi, kamu boleh mengganti angkamu," kata Muhammad Rizal dengan senang hati. "Aku percaya dengan perasaanku," kata Rahman polos. "Baiklah, kalau begitu aku akan buka," kata bandar judi sambil tertawa, kemudian membuka tabung kocok itu. Semua orang tertuju pada meja judi tersebut, kemudian semua mengeluarkan pandangan mereka, lalu menganga. 6, 6, 6, 3 dadu angka 6, jumlahnya 18. Semua orang tidak percaya dengan pandangan mereka, benar-benar muncul 3 dadu dengan angka 6, ya Allah ya Tuhan, kenapa bocah ini bisa begitu beruntung? Bahkan dia juga memenangi jackpot di judi lotre. Dan raut wajah Muhammad Rizal dan bandar judi itu mati tak berkutik, 7 kali lipat bayarannya, 1,2 triliun. Dasar bangsat, dia curang. Muhammad Rizal yang tidak bisa menerima kenyataan melontarkan kata-kata kasar. Dia tidak percaya Rahman mempunyai nasib yang begitu mujur. Rahman kembali masukkan yang 100 miliar kembali ke ATM-nya. Dan yang paling penting adalah, Muhammad Rizal tidak membawa uang sebanyak itu untuk membayar Rahman. Semua orang juga sedikit bingung, jika memang Rahman yang curang, bagaimana dia melakukannya? Dia bahkan tidak menyentuh dadu itu. Jika dia tidak curang, ini sungguh sebuah kebetulan. Rahman tertawa tanpa berkata sepatah kata pun, dia memang sudah curang, tapi dia hanya mempunyai kekuatan yang bisa mendengar lemparan dadu, siapa yang berani mengatakan jika dia curang?
Jelas-jelas di mata semua orang, bukan Rahman yang mengocok dadu itu. Bersambung.